Dewan tolong Anda untuk grup Kianda memotong pita perayaan ulang tahun cabang Sia di sini. Baik. Dewan ini semua adalah karyawan dari grup Kianda kami. Cabang Sia Kianda Group. Bisa didirikan di cabang Sia, mereka berjasa besar. Prestasi yang diraih oleh Kianda Group sampai sekarang setiap orang di sini berjasa sampaikan ke semua orang di sini. Bonus akhir tahun digandakan. Baik. Hidup Dewan. Sudah lama mendengar bahwa Dewan muda tampan dan berbakat. Hari ini bertemu ternyata benar-benar terkenal tanpa penipuan. Dewan, apakah Anda sudah menikah? Tentu saja sudah menikah, kali ini pulang adalah bersama istriku, menghadiri pesta ulang tahun keluarga. Tidak tahu siapa yang begitu beruntung bisa menjadi Nyonya Dewan. Dewan ini pertama kalinya Anda mengunjungi cabang Sia kami. Kami menyelenggarakan pertemuan untuk Anda, tapi sebelum itu, Wakil Direktur Chen. Apa Anda bisa datang? Tapi agak terlambat, aku sudah 5 tahun tidak pulang hari ini tepat. Ulang tahun tua di rumah, aku harus pergi dulu. Ngomong-ngomong, istriku baru-baru ini butuh pekerjaan. Nanti aku beri data istrinya, tolong bantu dia di perusahaan, mendapatkan posisi. Dewan, istri Anda satu keluarga kerja. Begitu rendah hati, yakin tidak memberitahunya? Sebentar lagi, terima kasih atas kerja kerasnya. Baiklah, selamat jalan Dewan. Wang Qingyu, ternyata Nyonya Dewan adalah dia. Tampaknya aku harus mengunjungi keluarga Wang secara pribadi. Membina hubungan baik dengan Nyonya Dewan lebih awal. Tolong siapkan beberapa hadiah ulang tahun, aku akan ke rumah Wang untuk merayakan ulang tahun. Halo sayang. Hauran, apakah kamu sudah sampai? Sayang, aku sedang menunggu di persimpangan jalan. 5 tahun sepertinya sudah waktunya Qingyu tahu identitas asliku. Sayang. Akhirnya kamu pulang, cepatlah. Pesta ulang tahun nenek hampir terlambat. Tunggu sebentar. Siapa yang bercanda denganmu memanggilmu datang? Menceraikan Qingyu, lihat dirimu sendiri. Pergi bersenang-senang selama 5 tahun bahkan tidak bisa membeli mobil. Apakah kamu pantas untuk Qingyu? Ibu, jika Qingyu mau, aku akan memberinya mobil termahal di dunia. Kamu keluar main selama 5 tahun. Tidak ada kemampuan yang dipelajari, cuma kemampuan membual, yang semakin meningkat. Cukup, Ibu. Dia bekerja di luar baru pulang setelah 5 tahun. Jangan terlalu menyusahkannya. Iya, hari ini adalah pesta ulang tahun Ibu. Hari yang bahagia, ngapain bicara hal-hal yang tidak menyenangkan? Aku tidak menyenangkan Qingyu menikahi sampah ini. Pernah hidup bahagia sehari pun? Menurutku dia tinggal di rumah ini baru bawa sial. Halo, ini Tuan Chen ya? Tante perusahaan sudah mengeluarkan pemberitahuan Qingyu ditempatkan sebagai manajer penjualan. Tolong sampaikan ke Qingyu untuk segera mulai bekerja. Benar-benar Tuan Chen sudah sangat membantu keluarga kami. Sangat besar bantuannya. Tidak seperti menantu sampah kami. Sama sekali tidak berguna. Tante, memang perbedaan antara orang dengan orang lebih besar dari perbedaan antara orang dengan babi. Menantu sampah kalian itu, aku benar-benar tidak bisa melihat. Bagaimana bisa cocok dengan Qingyu? Benar menurutku, harusnya Tuan Chen dan Qingyu kami. Itu pasangan yang diciptakan langit dan bumi. Tuan Chen, kapan Anda berencana menikahi Qingyu kami? Ibu aku dan Qingyu belum bercerai. Kamu malah membiarkan pria lain menikahinya di hadapanku. Kamu ini siapa sih, sampah yang tidak punya uang dan kekuasaan? Aku beritahu kamu, Tuan Chen sudah menyiapkan mahar jutaan untuk menikahi Qingyu kami. Kamu cepat tanda tangani surat cerai. Jangan menghalangi masa depan Qingyu. Tante, jangan marah, aku tutup telepon dulu. Aku harus membantu ayahku mempersiapkan penyambutan ketua. Nanti di pesta ulang tahun nenek, aku akan siapkan kejutan untuk Anda. Baik. Kamu lihat orang itu, dia bisa menyambut ketua grup Kianda. Kamu ini sampah, selain menyusahkan keluarga Wang. Kamu ini ada gunanya apa? Cukup, Ibu. Hauran adalah suamiku. Dan tidak ada hubungan apapun antara kami. Anak perempuan sialan ini membuatku sangat marah. Hauran, kamu juga jangan terlalu marah. Selama 5 tahun kamu tidak ada. Selalu Chen Xiang yang membantu keluarga kami. Jadi wajar saja kalau ibuku lebih memihaknya. Oke sayang. Aku tidak marah. Sisi. Aku kasih tahu, hari ini aku ketemu dengan ketua Dewan Grup Kianda. Dia benar-benar tampan.
Lihat deh kamu suka sama yang baru ketemu. Aku nggak bohong ketua dewan kita. Selain tampan, dia juga sangat sayang sama istrinya. Istrinya pasti sangat beruntung. Segitu irinya. Ya udah kamu juga cari yang kayak gitu dong. Gampang aja bilangnya dengar-dengar suamimu udah pulang ya. Aku penasaran kayak apa sih prianya yang bisa bawa kabur si cantik Kinyu kita. Suami kemarilah. Udah jangan ngobrol lagi, cepat naik mobil. Acara ulang tahun nenekmu mau telat nih. Oke Sisi, aku mau pergi ke acara ulang tahun nenekku. Udah nggak ngobrol lagi ya. Ayo kita pergi. Nek, kesehatanmu gimana akhir-akhir ini? Aku sehat-sehat aja kok. Selamat ulang tahun Bu, silakan duduk. Selamat ulang tahun, Bu. Selamat ulang tahun Nek. Semoga panjang umur dan bahagia selalu. Kak adik sepupu lama tidak bertemu. Kinyu ini dia. Yang 5 tahun nggak pulang ke rumah. Hari ini ada waktu luangnya. Datang ke acara ulang tahun nenek. Hauran juga kerja di luar kota. Bukan nggak ada waktu pulang. Kerja di luar kota 5 tahun, tapi nggak ada uangnya juga. Nggak kayak aku sekarang, aku udah jadi kepala satpam di grup Kianda. Sudahlah, jangan bertengkar, jarang-jarang kita sekeluarga berkumpul. Next, selamat ulang tahun yang ke-60. Selamat ulang tahun, ini hadiah untukmu. Nek, ini harus kamu simpan baik-baik ya. Gucci biru putih ini Libing beli dengan harga lebih dari 200.000. Nek, ini lukisan pemandangan untukmu. Semoga kamu selalu sehat dan bahagia. Xiao Hai sudah sukses lukisan ini, aku pernah lihat. Asli karya maestro masa kini. Harganya lebih dari 300.000. Benar-benar cucu yang baik. Sama-sama. Ada orang yang benar-benar tebal muka. Datang dengan tangan kosong cuma mau makan gratis. Gak tahu malu ya? Nenek, ini sedikit hadiah dari aku dan Hauran. Selamat ulang tahun. Adik, kalung sekecil ini gak malu ya? Kasih hadiah beginian. Untuk anjingku aja mungkin terlalu kecil. Barang murahan yang nggak sampai 10 juta. Aku pakai aja rasanya malu. Maaf ya King Yujie. Aku cuma sentuh sedikit. Langsung putus. Ini bukan barang palsu kan? Wang Hai, kok bisa sih rusakin hadiah yang aku kasih ke nenek? Sudahlah, cuma kalung biasa. Gak berharga kok. Nenek, kata-kata nenek kurang tepat deh. Ini kan King Yu. Kamu lihat aja. Kalung murahan begini bisa ngalahin hadiah dari Xiao Hai. Kamu hebat, coba kasih hadiah yang lebih mahal dari dia. Baiklah, karena ini ulang tahun ke-60 nenek. Aku akan kasih angpau 660 juta untuk nenek. Sang Hauran kalau gak ngomong besar mati ya. Zhang Hauran, kamu udah jadi menantu keluarga Wang selama 5 tahun. Gak tahu kalau kamu sekaya itu. Aku lihat dulu. Zhang Hauran miskin itu gak apa-apa. Tapi kok bisa pakai cek palsu? Kalau nenek percaya omonganmu dan mau tukar, bisa ditangkap sama orang Bang Lo. Zhang Hauran. Dulu aku cuma tahu kamu miskin. Tapi ternyata gak jujur juga. Sang Hauran, demi pamer. Kamu sampai bikin cek palsu, gak malu ya? Ini tindakan kriminal, bro. Hauran bercanda begini. Gak merasa malu ya? King Yu, cekku bukan cek kosong, percaya deh. Suruh mereka telepon ban, bisa ditukar atau enggak. Kamu ini sampah, cuma bikin malu keluarga. Sudah menikah 5 tahun, mobil, rumah. Gak ada yang bisa beli, cuma bikin susah Kinyu. Sekarang malah ngomong besar. Gak mau ngaku salah kamu dulu. Ngotot mau menikahi Zhang Hauran, aku juga tidak bilang apa-apa. Tapi sekarang terlihat jelas Zhang Hauran terlalu tinggi hati. Sikapnya sembrono, menganggap enteng urusan cek palsu. Menurutku lebih baik kamu dengar kata ibumu. Kamu ngomong apa sih, jangan gampang-gampang. Bicara soal cerai atau tidak, dan kamu juga. Kita miskin tidak masalah, tapi harus jujur. Jangan suka ngomong besar. Ayah aku tidak ngomong besar. Ini cuma buat nenek. Masih ngotot Sang Hauran, kau pikir kami tidak berani telepon bank untuk ngecek cek ini asli atau palsu? Ngapain nanya lagi kalau cek ini asli? Aku mau makan aja. Hauran, jangan keras kepala. Cepetan minta maaf ke semua orang. Minta maaf? Ngapa aku harus minta maaf? Cek ini tidak ada masalah. Yang bakal malu cuma mereka. Sampai detik terakhir masih ngotot, baik aku telepon sekarang. Tanya ban cek ini asli atau palsu. Kalau palsu kamu langsung minggat. Halo Mbak, tolong cek satu cek.
Foto aku kirim, lihat cek ini. Asli atau palsu? Baik Pak, tunggu sebentar. Pak, nominal ceknya. Bisa diambil juga. Ini tidak mungkin. Ternyata ini asli. Zhang Hauran, dari mana kamu dapat uang sebanyak ini? Zhang Hauran, memang otaknya ada masalah. 66 juta ini kamu kerja 5 tahun nabung ya? Untuk cari sensasi malah mau dikeluarin semua. Buat hadiah aku pukul kamu. Mama, cek ini. Kenapa kamu malah mukul aku? Zhang Hauran. Setidaknya kamu orangnya jujur, tidak menyangka. Kamu demi gengsi. Kamu pikir dengan keluarin uang sebanyak ini mereka akan merasa kamu hebat? Orang cuma akan merasa kamu kayak orang bodoh. Kasih ceknya ke aku, ini punya King Yu, kalian tidak boleh ambil. Seperti kata pepatah, hadiah yang sudah diberikan. Ini hadiah ulang tahun biwait nenek, kalau kamu ambil lagi. Nenek bakal nganggap kamu gimana? Zhang Hauran tidak berhak pakai, sudah. Kembalikan saja ke mereka. Zhang Hauran, kamu kerja 5 tahun. Susah payah nabung uangnya. Tidak bisakah kamu berhemat sedikit? Uang kecil ini benar-benar aku siapkan untukmu. Sedikit perhatian. Zhang Hauran, kamu benar-benar bisa pamer ya? Kalau kamu begitu dermawan, jangan minta ceknya kembali. Bisakah kamu realistis kalau benar-benar merasa 66.000 ini bukan uang besar? Lalu mengapa selama 5 tahun ini kamu tidak pernah mengirim 1 sen pun ke rumah? King Yu, kamu seharusnya sudah melihat sifat aslinya. Hari ini harus bercerai uang ini. Anggap saja sebagai kompensasinya selama ini. Mama, mengapa kamu selalu ingin aku dan King Yu bercerai? Tentu saja. Aku lebih cocok menjadi suami King Yu. Chen Xiao, Anda datang. Zhang Hauran, hari ini. Biarkan nenek melihat siapa di antara kita yang benar-benar menantu uang keluarga. Chen Xiang, bagaimana kamu bisa datang? Apa maksudmu hari ini ulang tahun nenek yang ke-60? Tentu saja aku datang untuk memberi selamat nenek. Anda lihat. Bukan ini yang aku dapatkan di lelang 2 tahun lalu. Patung giok 9 naga senilai 5 juta. Konon setiap mulut naga dari patung giok 9 naga ini menggigit sebuah bola kaca. Artinya 9 naga membawa keberuntungan, bisa memperbaiki Feng Shui, dan meningkatkan energi positif. Nenek cepat terima kasih kepada Chen Xiao. Chen Xiao begitu dermawan. Saya di sini mengucapkan terima kasih kepada Chen Xiao. Nenek Anda terlalu sopan, 5 juta ini bagiku. Hanya angka asalkan Anda senang. Patung giok 9 naga ini sudah sepadan. Kamu lihat. Ada orang yang bekerja 5 tahun. Hanya bisa mendapatkan beberapa puluh ribu. Ada orang yang memberikan barang senilai jutaan. Langsung diberikan perbedaannya. Tidak tahu apa hadiah ulang tahun yang Hauran siapkan untuk nenek. Dia bisa punya apa hadiah ulang tahun apaan? Pergi bekerja seperti kuda selama 5 tahun dapat beberapa puluh ribu. Baru saja bicara besar. Langsung dibungkus jadi angpau untuk nenek. Benar-benar pura-pura kaya. Hidup ini harus tahu diri. Menghasilkan beberapa puluh ribu mungkin itu batasmu. Tapi uang kecil ini, bagiku tidak ada artinya. Tuan Chen, kenapa kau memberinya cek? Bibi, dia tidak pantas untuk putrimu. Ambil 1 juta yuan dan pergi cepat, lihatlah. Aku akan menjadi menantu terhormat keluarga kalian, bagaimana? Tuan Chen memang memiliki mata yang tajam, King Yu. Hanya cocok dengan orang berbakat sepertimu. Menantu keluarga uang, maafkan aku. Di mataku statusmu sama saja dengan semut. Diamlah Zhang Hauran sampai sekarang. Kau masih bicara omong kosong di sini dulu. Aku seharusnya tidak menyetujui pernikahanmu dengan King Yu, pergi. Bawakan surat pembatalan pernikahan. Nenek, bagaimana bisa kau melakukan ini? Zhang Hauran, cepat tanda tangani surat itu dan cerai dengan King Yu. Biarkan dia dengan nama baiknya menikahi Tuan Chen. Hadiah pernikahan. Perkenalkan, sepasang cincin emas api merah. 1 juta yuan, 1 ekor ginseng Terra Bersia Cerdas tahun. 3 juta yuan ke Beijing. Sebuah apartemen mewah di pusat kota, 8 juta yuan. Simpan barang-barang itu di sana. Hauran ini yang bisa aku berikan pada King Yu. Apa yang bisa kau berikan padanya? King Yu, lihatlah hadiah pernikahan dari Tuan Chen. Mana ada yang bisa dibeli oleh Zhang Hauran? Apa yang kau ragukan? Cepatlah bercerai dengannya. Nenek, aku tahu tubuhmu selalu memiliki penyakit tersembunyi. Akar ginseng salju ini, kubawa khusus untukmu dari luar negeri. Untuk kesehatan. Tuan Chen, Anda terlalu baik. Hadiah seberharga ini bagaimana mungkin saya bisa menerimanya? Ini hanya hal kecil. Benar-benar Tuan Chen kaya dan berbakti.
Wang Qingyu bukanlah madamu lebar-lebar dan lihat siapa yang benar-benar terhadap dirimu. Apakah uang bisa membeli ketulusan? Apa yang bisa dia berikan aku juga bisa. Dan aku bisa memberikannya lebih baik darinya. Apa yang akan kau berikan Sang Hauran? Masih bermimpi di siang bolong. Segera tanda tangani dan pergi benar. Sekarang sebaiknya kau pergi, jangan sampai menghalangi masa depan gemilang kakakku. Jika kakakku bisa mendapatkan menantu kaya seperti Tuan Chen, maka keluarga Wang kita bisa langsung melesat. Masih bicara apa? Cepat tanda tangani. Jangan paksa kami bertindak. Qingyu, dalam 5 tahun ini aku memang tidak menjalankan tanggung jawab sebagai suami. Tapi percayalah padaku, untuk hari-hari ke depan, aku akan membiarkanmu. Sekarang pilihan ada di tanganmu. Jika kamu ingin bercerai denganku, jika kamu tidak mau, aku jamin tidak ada yang bisa menghalangimu. Suamiku hanya akan Zhang Hauran. Sebarkan perintahku dalam setengah jam. Bawa 8 hadiah lamaran terbaik ke keluarga Wang. Baru saja Ketua Dewan memberikan perintah. Suruhmu membawa 8 hadiah lamaran terbaik ke keluarga Wang. Ya? Aku juga harus cepat ke keluarga Wang untuk memberi selamat. Wang Qingyu, kamu anak yang tidak berbakti. Kamu mau membuatku dan ayahmu terus menderita karena orang tidak berguna ini. Wang Qingyu, kamu benar-benar dibutakan. Mengabaikan pria kaya raya. Dan memilih orang yang tidak berguna. Sudah menerima hadiah lamaran, berani tidak menikah. Kamu membuat keluarga Wang tidak terhormat, tidak boleh. Hari ini kamu harus menikahi Chen Xiang. Jangan terus memaksaku. Aku sama sekali tidak menyukai Chen Xiang. Aku hanya ingin bersama Hauran. Wang Qingyu, jangan terlalu lancang. Jangan lupa kakakmu, kakak perempuanmu, dan pekerjaanmu. Semua aku yang mengatur. Jika kamu tidak bercerai dengannya, aku akan menghancurkan keluarga Wang. Sombong sekali pekerjaan keluarga Wang. Semua aku yang mengatur, bagaimana bisa? Diam, semua salahmu membuat Chen marah. Kamu siapa orang tidak berguna yang bahkan tidak bisa membawa hadiah lamaran. Hanya akan membebani kill Wang. Hadiah lamarannya aku tidak peduli, hadiah lamaranku akan jauh lebih baik ratusan kali lipat. Hauran, jangan banyak bicara, tidak ada hadiah lamaran, tidak apa-apa. Jika membuat Chen Xiang marah, dia tidak akan membiarkanmu. Sayang, hanya anak wakil direktur cabang grup. Aku tidak peduli bahkan. Ayahmu siapa namanya? Chen Chai. Bahkan jika dia datang, dia harus merendahkan diri padaku. Baru saja bilang akan mengeluarkan ratusan ribu. Bermulut besar. Lalu sekarang. Bahkan ayahku tidak dihiraukan selanjutnya. Apakah kamu akan bilang kamu adalah ketua dewan grup Kianda? Catch what you want. Bagaimana kamu tahu? Kamu orang tidak berguna, hanya bisa bicara besar. Kamu bisa apa lagi? Dia tidak pergi, tidak masalah, aku kasih kamu kesempatan. Sebentar lagi kamu akan mengambil hadiah lamaran. Aku tidak hanya akan memberikan Qingyu kepadamu. Aku akan berlutut dan menyembahmu, memanggilmu kakek. Dia masih bisa memberikan hadiah lamaran apa? 66 juta tadi sudah batasnya. Sepertinya sekarang dia tidak punya uang sepeser pun. Baiklah, mari kita adu. Nanti. Benar-benar tidak tahu langit dan bumi. Jika kamu tidak bisa memberikan yang lebih mahal dariku, akan kuperlihatkan dengan mataku sendiri. Aku dan Qingyu akan masuk kamar pengantin. Chen Xiang, kamu. Kamu menghina aku bisa memaafkanmu. Kamu menghina istriku, aku akan membuatmu membayarnya. Zhang Hauran, kamu hanya bisa bicara besar sekarang. Kamu tidak punya kekuatan apa yang bisa kamu bandingkan dengan Tuan Chen. Bukannya kamu bilang kamu juga punya hadiah lamaran, kenapa belum sampai? Kurasa kamu sama sekali tidak bisa memberikannya. Hanya mengulur waktu saja. Sudah hampir setengah jam berlalu, di mana hadiah lamaranmu? Selanjutnya aku ingin lihat bagaimana kamu akan berakting. Hadiah lamaran Tuan Zhang telah tiba. 1 pohon sayuran mutiara hijau. 1 cawan kaca emas. Nilai 520 juta. 1 set perhiasan cinta sejati, 1 batu giok kaisar. Nilai 800 juta. 5 rumah mewah di Beijing. 5 mobil Rolls-Royce edisi terbatas. Nilai 1 miliar 200 juta. Saya bangga salju Gunung Tianshan Bersia. Jamur linci kolam surga berusia 1000 tahun tak ternilai harganya. Harta tak ternilai. Semua ini ternyata milik Zhang Hauran. Tidak mungkin bercandakan. Hauran, aku tidak sedang bermimpi, kan? Semua ini tidak ada artinya. 5 tahun ini aku telah menyakitimu. Aku pernah bilang aku akan membuatmu menjadi wanita paling bahagia di dunia. Tidak mungkin. Dari mana kamu mendapatkan semua ini? Chen Xiang, hadiah lamaranku tidak tahu. Berapa kali lebih baik darimu sekarang, bisakah kamu berlutut dan memanggilku kakek? Bersikap sok. Semua orang jangan sampai tertipu olehnya. Semua barang ini palsu. Zhang Hauran tidak menyangka. Kamu ternyata sangat licik. Untuk pamer dia sudah menyiapkan
Dari studio Shurian dia menyewa sekelompok aktor untuk mendukung aktingnya. Sudah kuduga si pecundang ini. Mana mungkin punya uang sebanyak itu? Membuatku begitu bersemangat tadi. Zhang Haoran, kau menggunakan cara curang seperti ini untuk menipu kami. Kau pikir dengan ini aku tidak akan membiarkan kau dan King Yu bercerai menipu diri sendiri? Haoran, apa yang sebenarnya terjadi? Jangan khawatir, apakah ini benar, biarkan mereka memverifikasinya. Maka kita akan tahu. Tidak akan Minaira sebelum melihat Petrimadi sekarang kita akan memeriksa kebenarannya di sini. Jika ini palsu, aku akan mematahkan kakimu sebagai ganti rugi. Hadiah untuk kita semua. Kantor penjualan mengatakan, sertifikat properti ini semuanya asli. Kunci Rolls-Royce ini masing-masing memiliki nomor unik. Aku baru saja memeriksanya di situs resmi. Semua ini tidak palsu. Tanda tangan pada Jade Kubis ini benar-benar dari dinasti Tang. Ini adalah barang langka. Kenapa aku merasa agak familiar? Aku ingat harta-harta ini adalah hadiah yang perusahaan beli di lelang. Untuk ketua dewan, bagaimana semuanya ada di tanganmu? Kau sampai sekarang belum menyadari. Akulah ketua dewan grup ganda secara global. Bercanda, aku percaya omong kosongmu. Ayah, apakah kau sekarang bersama ketua dewan? Ayah, apakah kau sekarang bersama ketua dewan? Untuk apa kau bertanya ini? Harta-harta yang difoto. Bukan untuk orang itu, sekarang ada seseorang yang memegang harta-harta ini, dan mengaku sebagai ketua dewan grup ganda. Ketua dewan dan direktur Lin. Saya Pa Yang berpura menjadi ketua dewan dan aku kau ingat baik-baik dideklar. Pinapu Yang berpura menjadi ketua dewan. Ketua dewan tahu tentang ini. Tenang ayah, pasti akan dilakukan. Semua sudah dengarkan ketua dewan yang sebenarnya. Sedang dalam perjalanan ke pesta malam ayah. Zhang Haoran adalah pencuri yang suka membual. Zhang Haoran, kau berani sekali menyamar sebagai ketua dewan. Bagaimana jika aku katakan pesta malam ini sebenarnya disiapkan untukku? Kamu masih berani berbohong, ketua yayasan sedang dalam perjalanan ke pesta makan malam ayahku. Kamu mencuri barang ketua yayasan, seluruh keluarga Wang akan ikut mati karena kamu. Nenek Zhang Haoran, kamu ini pembawa sial. Kamu mau mati sendiri saja, kenapa harus menyeret seluruh keluarga kami? Kamu masih diam saja. Bukannya kamu ketua tim keamanan, cepat tangkap pencuri ini. Kalau terlambat ketua yayasan marah, kita semua bisa hancur. Halo bagian keamanan, cepat bawa beberapa orang ke sini. Tangkap pencuri dasar orang miskin. Hari ini kalau kamu bikin celaka seluruh keluarga kami, saya jamin akan membuatnya menderita seumur hidup. Anda jangan gegabah dulu. Mungkin ini hanya salah paham. Saya sarankan kamu pikir dulu baik-baik. Kalau kamu berani menangkap saya, akibatnya bisa kamu tanggung. Menangkap menantu pencuri, apa akibatnya? Saya sarankan kamu kooperatif hari ini. Dengan begitu saya bisa membuatmu sedikit menderita. Cepat bawa dia ke ruang keamanan. Libing, hari ini kalau kamu berani sentuh saya akan membuatmu menyesal seumur hidup. Masih pura-pura, cepat tangkap dia. Bawa ke ruang keamanan, pukuli habis-habisan. Kakak ipar ini. Ayo Haoran. Tidak boleh sama sekali, jangan sampai Lin ketua melihat, kalau tidak kita semua hancur. Cepat-cepat bawa dia ke ruang keamanan, jangan sampai Lin ketua melihat. Haoran. Dengar kata. Lihat saya hari ini, bagaimana membunuhmu. Dengar kata. Lin ketua Anda datang juga. Nenek Wang. Saya sengaja bawa sedikit hadiah datang. Memberai saya tidak pantas menerima kehadiran Anda sendiri datang. Silakan duduk. Chen Shang, kenapa kamu di sini? Saya dan King Yu dari kecil sudah akrab ini. Datang menghadiri pesta ulang tahun nenek. Ternyata ayah anak Chen Chai juga ingin dekat. Dengan ketua yayasan kamu cukup lihai. Nenek Wang, saya ingat cucu-cucu Anda. Semua bekerja di grup Kianda ya? Saya dan Sin Sin sama-sama bekerja di Kianda. Selanjutnya tunjukkan performa baik, saya akan naikkan jabatan kalian. Terus semangat, terima kasih Lin ketua. Oh ya, kamu pasti Wang Qingyu kan? Sakit ya. Saya Wang Qingyu, hello Lin ketua. Sudah tumbuh menjadi seorang wanita cantik. Besok langsung mulai kerja sebagai manajer penjualan di perusahaan. Coba dulu saja, kalau tidak suka bisa diganti. Lindong ini tidak pantas. Pantas Lindong? Anda punya selera yang bagus, saya mewakili King Yu kami mengucapkan terima kasih. Lindong, Anda begitu memperhatikan keluarga Wang kami. Sungguh membuat kami terkejut, Nenek Wang. Saya akan jujur saja, keluarga Wang bisa seperti sekarang. Terutama karena memanfaatkan sebuah kesempatan baik. Lindong, Anda punya selera yang bagus. King Yu kami dan Chen Xiao
adalah pasangan yang cocok sekali. Chen Xiao muda dan berbakat tampan. Ayahnya bahkan adalah wakil presiden grup. Anda pasti sangat menghargainya. Chen Xiang, apa hubungannya dengan Chen Xiao? Zhang Haoran suami Wang Qingyu bukan Zhang Haoran. Kenapa dia tidak di sini, Xiao? Lindong ternyata datang untuk menuntut Zhang Haoran. Tidak heran tadi begitu baik pada kami. Ternyata semua sindiran. Apakah Hauran benar-benar mencuri? Barang Lindong Hauran tidak akan kenapa-kenapa. Haoran Lindong itu. Sang Haoran ini mencuri barang ketua. Saya temukan dan sudah saya serahkan ke keamanan. Apa Anda menangkapnya dan membawanya ke keamanan? Lindong, Anda tidak perlu marah, dia hanya pencuri. Tunang, saya pasti akan menghajarnya untuk Anda. Siapa yang berani menangkapnya sendiri dan membawanya ke keamanan? Lindong? Kenapa tiba-tiba berubah? Nenek tidak melihat. Lindong datang untuk menuntut. Lindong tadi begitu marah, mungkin karena Zhang Haoran membuat grup Qianda marah. Keluarga Wang akan hancur. Nenek, tenang, saya punya cara. Mungkin bisa menyelamatkan krisis keluarga Wang. Chen Xiao, tolong keluarga Wang kami. Lindong tadi marah sampai tidak menghargai saya. Pasti ingin membunuh Sang Haoran. Jika kalian tidak ingin terlibat, cepat putuskan hubungan dengan mereka. Ya, cepat atau lambat harus bercerai dengan sampah itu. Nanti kita tidak akan mengakui. Zhang Haoran adalah suami Qingyu. Tapi sekarang Lindong terlalu marah. Meskipun kalian memutuskan hubungan, tetap akan terlibat sedikit. Kecuali ayahku yang turun tangan. Tapi ya gitu deh. Chen Xiao, kamu harus bantu kami. Asal kamu bantu kami, redakan amarah Direktur Lin. Qingyu bisa langsung menikah denganmu. Mama, kenapa kamu mempermainkan pernikahanku? Diam. Kalau bukan karena Zhang Haoran, apakah kita akan membuat Direktur Lin marah? Sekarang pagi ini, pekerjaanmu hancur semua, jangan pernah lagi bicara padaku tentang si jalang itu. Aku pasti akan membantu lagi pula Qingyu. Sebentar lagi akan menjadi istriku. Tidak boleh, Hauran, tidak boleh. Kenapa-kenapa? Kalau kalian semua tidak mau membantunya, aku sendiri yang akan menemui Direktur Lin. Kamu, Anak perempuan bandel ini. lihat ini. Jujur saja, bagaimana kamu bisa mencuri Sudah barang-barang berapa Direktur Lin? kali aku bilang barang-barang itu. Semua disiapkan oleh Lin Miaoran untukku. Perkendak Lankang. Nama Direktur Lin berani kamu sebut langsung. Lin Miaoran bisa sampai di posisi ini. Semua karena aku yang mengangkatnya. Kenapa aku tidak boleh menyebut namanya langsung? Masih keras kepala. Sang Haoran, aku sarankan kamu jujur. Dan tanda tangani pengakuan ini. Biar kamu tidak terlalu menderita. Anak muda, jangan kira aku tidak berani memukulmu, jujur saja. Di ruang interogasi ini, meskipun aku membunuhmu, tidak ada yang tahu. Berani bertindak semena-mena. Li Bing, kalau bukan karena kamu. Aku tidak tahu masalah di tingkat dasar grup ini begitu parah. Masih berani bertindak semena-mena. Aduh, aduh, aduh. Siapa? Hari ini. Kalau aku tidak memukulmu sampai masuk icu, aku akan ganti namaku Coba seperti saja. kamu. Direktur Lin? Direktur Lin datang? APA? Direktur Lin? Kenapa Direktur Lin tiba-tiba datang? Jangan-jangan dia datang untuk menangkap Sang Haoran. Kalian masih diam saja? Cepat sambut dia masuk. Li Bing, kamu sedang apa? Anak ini mencuri dari cabang grup untuk ketua dewan. Saya sedang mempersiapkan untuk membuatnya mengaku. Tapi anak ini keras kepala sampai sekarang belum mengaku. Lindong, Anda tenang, saya pasti akan memukulnya nanti. Sampai dia menyesal dilahirkan. Li Bing, kamu belum mengerti situasinya. Masih ada waktu untuk berlutut dan minta maaf. Masih ngomong sembarangan, Lindong, sudah datang masih sombong. Nanti setelah Lindong pergi, saya pasti akan memukulmu sampai keluar kotoran. Lindong, kamu salah memukul orang. Kamu si tolol buta, buka matamu lebar-lebar. Dia adalah ketua Dewan Global Grup Qianda. Apa? Dia ketua dewan. Sepertinya saya sudah lebih dari sekali mengaku. Tentang identitas saya, sayangnya tidak ada yang percaya. Ketua Dewan bawahan saya tidak becus, mohon dihukum.
Adik ipar saya yang, baik saya sudah tahu sejak awal. Anda adalah naga di antara manusia, Anda, gagah berwibawa luar biasa. Anda lihat Anda adalah adik ipar saya. Anda maafkan saya kali ini adik ipar. Sekarang saya adik ipar Anda, tadi Anda bilang. Anda akan memukul saya sampai masuk, itu membuat saya menyesal. Dilahirkan dari rahim ibu. Saya salah. Saya lihat Anda bukan tahu salah. Anda tahu Anda akan mati, Anda lihat sendiri. Libing Anda menyalahgunakan kekuasaan mencari keuntungan pribadi, dan terlibat pembunuhan sengaja Anda dipecat. Tidak akan dipekerjakan lagi, masuk penjara dulu. Zhang Haoran benar-benar ketua Dewan Grup Kianda. Sin Anda harus. Jangan sampai menyinggungnya. Ketua Dewan Anak Cencai Cencang tidak sopan kepada Anda. Anda lihat pesta, penyambutan Chen apakah harus dibatalkan? Pesta penyambutan tetap berjalan. Saya akan bertemu langsung dengan mereka berdua. Ya, Sisi, Kinyu Guru, tunggu saya sebentar. Sisi, Kinyu, ada apa? Saya dengar suami Anda mencuri hadiah pertemuan dari wakil ketua dewan. Bagaimana dia berani? Kinyu kenapa di sini? Sepertinya dia masih khawatir. Sisi, bukankah Anda membantu Ketua Lin? Bisakah Anda membantu saya memohon padanya? Jangan terlalu menyulitkan Haoran. Tenang saja malam ini. Kebetulan aku akan menjemput ketua dewan, aku akan membantumu memohon. Terima kasih Sisi. Tapi suamimu itu kalau tidak bisa apa-apa ya sudah. Seharian dia cuma bikin masalah buatmu. Menurutku lebih baik kamu cepat-cepat bercerai saja. Dia tidak layak untukmu. Kinyu. Siapa yang tidak mau hidup dua lubang di wajah itu untuk apa? Kamu ini bicaranya tidak masuk akal, kamu hampir menabrakku. Zhang Haoran, kok kamu? Zhang Wan kebetulan sekali. Ingat setelah lulus SMA. Pokoknya kamu pikirkan baik-baik. Bercerai dengan suami sampah itu aku dengar. Chen Shang sedang mengejarmu kan? Dia anak wakil direktur setidaknya. Lebih baik dari suamimu sekarang. Setelah lulus SMA tidak pernah ketemu, berpakaian begitu lusuh. Kayaknya tidak sukses dulu. Kenapa aku bisa naksir sampah seperti ini? Zhang Haoran sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Kok kamu bisa jadi seperti ini? Bau miskinnya kenapa? Masih mau cari masalah? Aku ingat waktu SMA kamu bahkan pernah menulis surat cinta buatku. Diam, siapa yang suruh kamu sebut itu? Aku kasih tahu Zhang Haoran sekarang sudah beda. Kamu pikir kamu masih itu idola sekolah yang tinggi hati? Statusku sekarang, kamu tidak akan bisa mencapainya. Coba kamu bilang statusmu apa? Sekarang aku adalah Direktur Departemen Pengadaan Bahan dari Grup Kianda. Di seluruh Shangjing ini banyak perusahaan yang ingin menjelatku bekerja sama dengan Grup Kianda. Kamu cuma seorang direktur departemen saja, Zhang Wan. Aku sarankan kamu rendah hati, kalau tidak tanpa sengaja. Kamu akan menyinggung orang yang tidak bisa kamu lawan. Orang yang tidak bisa dilawan, maksudmu aku tidak bisa melawanmu. Kamu pikir karena kita teman sekelas aku akan kasih kamu muka? Aku paling benci orang seperti kamu, tidak punya kemampuan. Tapi mulutnya keras. Hari ini aku akan menghadiri jamuan penyambutan ketua dewan, tidak ada waktu untuk berurusan dengan sampah seperti kamu. Zhang Wan ini jadi direktur departemen. Sudah tidak tahu diri. Jamuan penyambutan. Jangan bicara lagi, aku tidak akan bercerai dengan Haoran. Kamu cuma mikirin cinta, udah gak bisa diselamatkan. Udah dulu, aku gak bisa ngobrol sama kamu sekarang. Aku masih harus jemput ketua dewan. Haoran, kok kamu keluar? Aku kira Pak Lin ketua dewan udah tangkap kamu di bagian keamanan. Tenang, aku udah jelaskan semuanya sama Pak Lin. Cuma salah paham aja. Baguslah. Aku kira. Kamu benar-benar mencuri, tapi hadiah pernikahan itu gimana ceritanya? Sayang. Aku mau kasih tahu yang sebenarnya aku. Ayah, King Yu, kamu sekarang bawa Haoran. Kay pesta penyambutan kecua, Dewan Carry Chen Shang. Aku udah minta maaf buat kalian sama dia. Asal Haoran mau mengalah, Chen Shang gak akan menyulitkan keluarga Wang. Dan dia akan mengatur kerja buat kamu dan Haoran lagi. Kerja. Ayah, sebenarnya kamu gak perlu. Haoran, kita cepat cari Chen Xiang, jangan sia-siakan usaha baik ayah.
King Yu, kamu masuk dulu, tunggu aku mau telepon dulu. Ya cepat ya. Lin Miaoran kasih tahu Chen Chai. Aku udah sampai di hotel, suruh dia turun jemput aku. Zhang Wan kebetulan banget gak nyangka. Bisa ketemu teman lama di sini. Sialan Zhang Hauran. Gak nyangka kamu sampai nyari aku ke sini buat ngerjain aku. Ngerjain? Apa ngerjain? Jangan dengerin dia ngomong sembarangan, tadi dia nyetir. Malah nuduh aku yang ngerjain dia. Aku bisa fitnah kamu, aku kan manajer di grup Qianda. Cuma gerakin bibir aja bisa bikin kamu gak bisa hidup di Shangjing. Gak bisa hidup, aku perlu fitnah kamu. Zhang Wan, apa ada salah paham di sini? Hauran bukan orang kayak gitu. Salah paham menurut aku, kalian berdua jauh-jauh ke sini. Cuma mau uang kan aku kasih. Apa ketua dewan udah sampai? Oke. Nak, ketua dewan udah sampai. Kamu sekarang langsung jemput ketua dewan, tunjukin yang bagus. Keluarga Chen. Sekarang semuanya tergantung padamu. Wang Qingyu dulu waktu SMA. Kamu selalu lebih populer dariku. Bahkan Zhang Hauran memilihmu. Tapi sekarang sudah berbeda. Akan kulihat bagaimana caranya menghinamu. Zhang Wan, aku datang untuk pesta penyambutan. Tidak ingin membuat masalah. Lucu, semua yang hadir di sini adalah orang-orang penting dari grup Kanda. Kamu siapa sih? Mari kita lihat dua orang ini. Adalah ratu dan raja sekolah kita waktu SMA. Tapi tidak disangka setelah lulus, mereka malah jadi pengamen. Tidak disangka tampaknya seperti orang baik. Tapi sifatnya begitu buruk. Anak muda sekarang tidak bekerja dengan baik. Zhang Wan, kita teman sekelas. Apakah perlu sampai seperti ini? Hah, jangan dekat-dekat denganku. Kamu pikir aku masih suka padamu, Zhang Hauran? Kamu sekarang adalah seorang pecundang sejati. Cepat ambil uangmu dan pergi. Zhang Wan. Kamu begitu memusuhi kami. Tidak pantas kan? Wang Qingyu, kamu tidak mengerti situasinya kan? Hari ini semua yang hadir adalah petinggi grup Kanda kamu dan suami sampahmu di sini baru tidak pantas. Benar, ketua akan datang melihat dua sampah. Mengganggu di sini baru tidak pantas, usir mereka. Usir mereka, kamu akan tidak bisa menanggung akibatnya jika diusir. Apa akibatnya? Semua yang hadir di sini adalah petinggi grup Kanda membunuhmu seperti memencet semut, mudah saja paham-paham. Kamu pergi sendiri. Ribut apa yang ribut? Tidak tahu ketua sudah datang. Chen Xiao, Anda datang. Apa kapan ketua datang? Ketua yang disebut Chen Xiao jangan-jangan adalah pemuda itu. Ketua Anda datang. Dia ternyata ketua. Selesai. Apa yang baru saja kukatakan? Zhang Hauran. Kenapa kamu? Siapa lagi yang kamu kira? Yang Master Chen, apa yang baru saja Anda katakan? Ketua itu bukankah Zhang Hauran? Tidak mungkin, dia hanya seorang pencuri. Menyamar sebagai ketua, menipu kemana-mana. Saya ingat kamu ditangkap oleh keamanan. Bagaimana bisa kabur? Baiklah Zhang Hauran. Di sini menipu membuat kami percaya. Anda adalah ketua kan? Saya katakan sekali lagi, saya adalah ketua grup Qianda. Acara sambutan ini, Chen Chai yang memaksa saya datang. Anda belum bangun ya? Ayah saya baru saja telepon menyuruh saya menjemput ketua. Jika Anda ketua Simiwa yang hadir di sini adalah pejabat tinggi grup Qianda, kenapa tidak ada yang mengenali Anda? Ketua biasanya tidak terlihat. Saya rasa orang ini memanfaatkan itu untuk menipikira. Benar, grup Qianda adalah grup terbesar dan paling makmur di dunia, bisa membangun kerajaan bisnis seperti itu. Ketua minimal haruslah seorang pria dewasa yang matang. Anda seorang pemuda berusia 20-an. Bilang pada kami Anda adalah ketua. Apakah Anda menganggap kami bodoh? Lihat kebohongan Anda, tidak ada yang percaya.
Saya dan ayah saya akan menjemput ketua. Setelah acara sambutan ini ketua akan memberikan kepercayaan pada kami. Tidak heran yang Master Chen masih muda. Sudah sukses tidak seperti beberapa orang. Sudah tua masih belum berhasil. Hanya bertemu ketua bagaimana Anda yakin? Ketua akan memberikan kepercayaan pada Anda. Apa yang Anda tahu? Ketua biasanya sibuk sekali. Banyak orang menghabiskan miliaran hanya untuk bertemu. Dia datang ke acara sambutan Wakil Chen. Membuktikan posisi Wakil Chen di hatinya. Benar, mungkin setelah acara ini Wakil Chen akan naik jabatan. Langsung menjadi ketua dari cabang Dacia Group Kianda. Hauran, meskipun Anda iri pada saya, jangan terlalu jelas. Bagaimana kamu bisa datang? Tapi mertuamu sangat memaksa memohon padaku untuk memberikan kalian kesempatan. Aku baru saja memaafkan dan memberikan pekerjaan untuk kalian. Yang Master Chen, apakah kamu bilang Zhang Hauran datang hari ini untuk memohon padamu mencari pekerjaan untuknya? Memohon tapi dengan sikap seperti itu. Sungguh tidak tahu malu. Yang Master Chen tidak mengusirmu keluar. Sudah sangat baik hati. Memberikan pekerjaan untukku. Kamu pantaskah? Hauran, jangan banyak bicara. Maaf Yang Master Chen, Hauran tidak sengaja. King Yu, karena kamu, aku bisa memaafkan dan memberikan pekerjaan untuk kalian. Benarkah? Terima kasih Yang Master Chen. Hauran cepat ucapkan terima kasih pada Yang Master Chen. Jangan buru-buru. Aku punya syarat. Jilat sampai bersih. Segera aku berikan pekerjaan untukmu. Kelakuanmu tidak pantas. Bukan kelakuan. Aku hanya ingin menunjukkan padanya apa itu hebat. Kalau tidak, sifat dan karakternya akan membuatnya bermasalah dengan orang besar. Pada saat itu, dia tidak akan tahu bagaimana matinya. Ya apalagi? Kamu pikir memberikan pekerjaan untuk kalian adalah sesuatu yang mudah? Berapa banyak mahasiswa terkenal berebut masuk ke grup Kianda? Yang Master Chen memberikan kalian kesempatan. Sudah sangat baik hati. Lupakan terima kasih Yang Master Chen. Kami tidak butuh pekerjaanmu. Hauran, ayo pergi. Kamu boleh pergi, tapi dia harus tinggal. Mengapa? Pekerjaan ini sudah tidak kami inginkan. Yang Master Chen, lepaskan kami. Berulang kali menyusahkanku. Ingin aku melepaskannya? Bisa. Kamu tidur denganku semalam. Aduh. Kamu berani memukulku. Hauran, kenapa kamu begitu impulsif? King Ye, bajingan ini menghinamu. Memukulnya sekali masih terlalu ringan. Hauran, Bocah, kalau kamu punya nyali jangan salahkan aku hari ini. Patahkan kakinya. Ke ruang depan beri pelajaran pada satu orang. Sampah yang tidak tahu diri. Hanya kamu yang bisa menelepon orangnya kan? Katakan pada Chen Chai dalam 1 menit. Datang ke lobi untuk bertemu aku, jika tidak, turun dari posisi wakil ketua. Director Lin. Masalah Chen Chai yang membuat marah ketua dewan. Aku memberimu waktu 1 menit. Tidak sempat lagi naik tangga. Tidak bisa. Ketua dewan terlihat. sekarang kamu punya kesempatan. Minta maaf kepada istriku dengan sukarela, aku akan mempertimbangkan untuk tidak memecatmu dan ayahmu. Apa otakmu rusak? Memecatku dan ayahku. Pikiranmu berputar cepat, sekarang tersisa 20 detik. Apa kamu tahu suamimu sangat hebat? Hauran, ayo pergi, jangan bikin masalah besar. King Yu, kita tidak pergi. Latar belakangku sekarang lebih besar dari yang kamu bayangkan. Sang Hauran, kenapa kamu begitu keras kepala? Bukan karena dia keras kepala, otaknya memang bermasalah. Cepat tinggalkan sampah ini. Aku adalah pilihan terbaikmu. Hauran, tunggu, aku akan mencari ayah. Mencari seseorang untuk membantu. Hei, jangan izinkan pergi. Istrimu sudah marah, pergi sebentar lagi. Aku akan melepaskan kedua kakimu, biarkan kamu melihat dengan mata kepalamu sendiri. Aku akan main-main dengan istrimu.
Dasar bajingan kau memukulku 2 kali. Nanti aku akan melepaskan kedua kakimu. Aku bersumpah atas nama keluargamu. Tuan Chen, apakah kamu baik-baik saja Sang Hauran? Kamu benar-benar berani-berani memukul Tuan Chen. Kalau kamu punya nyali tunggu saja aku. Baiklah. Aku menunggu. Tuan Chen Sai Pa Sampa yang tidak tahu diri. Berani tidak hormat padamu, aku akan menghancurkannya. Dia itu. 2 pukulan dari Tuan Chen kami sudah cukup untuk menghajarnya. Sang Hauran, aku kasih kamu kesempatan terakhir. Aku nggak bakal bikin kamu lumpuh. Masih kurang level kamu, Chen. Masih keras kepala Chen orang kayak gini. Nggak perlu kasih kesempatan lagi. Dia nggak bakal sadar sampai lihat peti mati. Biar dia mati rasa dulu, aku sendiri yang bikin dia lumpuh. Berhenti. Ayah. Dirut Chen, kenapa Bapak datang sendiri? Ayah Sang Hauran. Awalnya aku. Ayah datang aku pengen lihat kamu lebih parah. Aku bakal bikin kamu lumpuh total. Bikin kamu jadi Kasim gimana? Tunggu kamu yang gerak, kalian ngapain di sini? Kalian nggak tahu hari ini. Ngapain ribut di sini, ayah nggak tahu. Kami di sini. Ini. Bilang mau pecat kami berdua. Pecat aku di grup Kianda ini, aku cuma di bawah 1 orang. Di atas ribuan orang. Bahkan Lin Miaoran sendiri datang ke sini. Dia nggak berani bilang mau pecat aku. Kamu cuma orang miskin. Berdasarkan apa kamu bisa semena-mena dan aku suruh kamu turun jemput ketua, kamu malah biarin badut. Lompat-lompat di sini. Kalau sampai dia bikin ketua marah kamu, dan aku bisa tanggung jawab. Bodoh Chen Chai. Otak kamu memang gak encer. Aku ada di depan kamu malah gak kenal. Kamu hina aku. Ayah jangan sama dia. Dia ngira jadi ketua, sekarang udah banyak orang. Yang bikin dia malu, cepat cari orang. Bersin dia ketua, pasti mikir ini berantakan. Makanya aku turun buat bersin. Ayah aku bakal bikin dia lumpuh total. Sekarang juga biar dia seumur hidup jadi Kasim. Chen Chai. Keluarga Chen hancur karena tangan anak kamu sendiri. Kamu itu apa? Berani ngomong kayak gini sama aku? Dia mukul aku. Sang Hauran, kamu gila. Kamu berani mukul Dirut Chen. Kamu mukul aku aja udah cukup. Ayahku kau berani pukul, kau nggak mau hidup ya? Gimana Chen Chai? Langsung ku pecat kau. Kau pikir kau siapa? Pecat aku, siapa yang kasih kau hak? Udah ku beritahu. Kau mikir apa? Main-main aja kau, laki-laki gede. Kerja aja nggak punya, malah bikin mertuaku merendahkan diri minta aku kasih kerjaan. Dia itu suami King Yu yang sampah itu. Iya dia. Ayo patahin kakinya, serang. Kurang ajar. Lin Dong, kenapa Bapak datang? Bukan udah janji acara sambutan ini? Aku yang urus aja. Aku ngerti. Lin Dong datang buat tangkap maling soalnya. Dia curi barang ketua, nggak tahu gimana. Dia bisa kabur dari keamanan. Lin Dong, menurutku dia itu orang gila yang berhalusinasi, harus dipukul. Lalu dikirim ke rumah sakit jiwa. Datang buat tangkap maling, Bapak tenang aja. Aku sendiri yang patahin tangan kakinya. Lalu kirim ke keamanan. Bodoh semua. Kau kenapa kau marahin aku? Marahin aja masih mending pergi. Ini. Ketua, maaf, aku terlambat. Ketua. Masa dia ketua Sang Hauran? Ketua Global Grup Kianda. Lin Dong, apa kau dibodohin sama orang gila ini? Dibodohin. Sampah, kau pikir semua orang kayak kau sombong sama orang? Aku orang pertama yang ketemu ketua setelah dia datang ke cabang grup. Maaf ketua, aku terlambat. Biar mereka ganggu kau, aku nggak bisa terima.
Masa kalau kau datang lebih awal? Aku nggak bisa lihat, cabang yang kau kelola Lin Miaoran. Bawahannya begitu berwarna. Wakil Ketua. Sombong banget. Anak wakil ketua arogan banget. Bahkan seorang manajer departemen kecil, bisa seenaknya memanfaatkan kekuasaan grup Kanda untuk menindas orang divisi grup ini. Chen Chai, kau benar-benar pantas dihukum mati. Kau tahu apa yang telah kau lakukan. Ketua, tadi saya buta mata. Kau bisa menghukum saya sesukamu. Tolong beri saya kesempatan untuk hijab. Saya menghukummu apa saya punya hak itu kau adalah wakil ketua grup Kanda. Kau pikir kau siapa? Memecat saya siapa yang memberi kau hak? Ketua saya yang bicara sembarangan. Berikan saya satu kesempatan ayah. Lin ketua itu, semua tipuan Sang Hauran. Dia tipu saya, dia tidak mungkin ketua. Dia hanya orang bodoh. Kau anak durhaka. Berlutut saya tidak mau. Saya tidak menerima. Dia siapa sampai jadi ketua anak durhaka? Kau berlutut. Ayah sudah bekerja keras. Hanya untuk jadi resmi. Segera jadi manajer umum. Ketua di sini untuk naik jabatan lagi. Semuanya kau hancurkan masih tidak terima. Kau. Ketua, bagaimana menangani mereka? Hauran. Saya memang tidak salah menilai kau memang pantas. Pria yang saya sukai sejak SMA sampai sekarang. Barusan semua salah paham. Mereka berdua yang menghasut saya. Benar ketua, kami semua ditipu Chen Shang ini. Tolong maafkan kami. Salah paham Chen Xiang menghasut kalian. Lin ketua orang-orang ini. Manajer senior grup Kanda terlalu besar untuk tempat ini. Kuil kami kecil. Tidak muat. Semua dipecat. Hauran, saya tidak bisa kehilangan pekerjaan ini. Tinggalkan saya, apapun yang kau mau saya lakukan. Benar ketua, pekerjaan ini. Tapi saya cari Chen Chai bayar uang untuk ini. Saya harus cari siapa? Ya, saya juga bayar ratusan ribu. Untuk dapat posisi ini kau pecat saya. Saya harus minta uang kembali ke siapa? Divisi grup ini benar-benar tempat para jagoan. Orang-orang ini benar-benar punya latar belakang yang kuat. Ketua. Selidiki lebih lanjut orang-orang ini dan orang-orang yang berhubungan dengan mereka, jangan ada yang terlewat. Semuanya dipecat. Karena pesta penyambutan tidak jadi diadakan. Langsung saja adakan pertemuan perkenalan. Saya akan mengirim undangan ke rumah Anda. Anda bisa pergi dulu. Duduklah sebentar, temani saya. Ayo. Lepaskan saya. Hei, siapa kamu? Apa yang kamu lakukan? Anda adalah suami King Yu yang tidak berguna itu. Halo. Pertama kali bertemu, jangan salah paham. Semua ini atas kemauan King Yu sendiri. Hauran, tidak seperti itu. Saya pulang untuk mencari orang yang bisa menyelamatkanmu. Kebetulan bertemu Lin Yaozu datang ke rumah. Mengantarkan undangan, katanya dia punya cara untuk menyelamatkanmu. Tapi syaratnya adalah saya harus menemaninya ke pertemuan malam ini. Jadi saya... King Yu, saya percaya padamu, bukankah saya sudah baik-baik saja? Kamu tidak perlu pergi ke pertemuan itu dengannya. Tidak boleh, Wang King Yu, kalau kamu hari ini tidak pergi ke pertemuan dengan Tuan Lin, saya akan mati di depanmu. Fan King Yu Hauran. Cepatlah bantu menenangkan ibumu. Fan, Ibu. Bicaralah baik-baik, letakkan pisau itu, Ibu. Walaupun kamu tidak menyukaiku, jangan membahayakan nyawamu sendiri. Saya juga demi kebaikan King Yu, saya tidak bisa menyaksikannya terus menderita karena kamu yang tidak berguna ini. Hahaha. Bibi. Kamu memang punya selera, King Yu. Kamu dan si tidak berguna ini, Sang Hauran ya. Sudah menikah 5 tahun ini. Apakah kamu pernah merasakan hari yang baik? Ini tidak perlu Anda khawatirkan, sebentar lagi King Yu akan hidup bahagia. Saya akan membuat King Yu menjadi wanita paling bahagia di dunia. Sang Hauran, kamu hanya bisa bicara besar. Apa yang bisa kamu lakukan untuk membuat King Yu hidup bahagia dengan mulutmu itu? Ibu, ini urusan saya dan Hauran. Saya sudah memilih Hauran dan saya tidak akan menyesal. Ya, asalkan King Yu bahagia. Menjadi miskin. King Yu, Kalian ingin memaksa aku mati? Bu, ada sesuatu yang tidak bisa kita diskusikan. Kau harus bicara dengan Lin hari ini. Kau tahu, bertemu dengan ketua. Betapa jarang peluangnya, berapa banyak orang yang tidak bisa pergi. Kau belum mengambil kesempatan.
Ibu kau berbicara tentang Cida Group, pertemuan ketua. Ya nak. Tapi ini hanya sekali. Dapat bekerja dengan ketua legendaris Cida Group. Kesempatan untuk bertemu. Bisa dibuka di luar. Jutaan harga tinggi Lindong juga. Di wajah saya. Hanya satu undangan. Apa yang kau tertawakan? Kau benar-benar berbicara. Apa yang kau hitung? Lindong memberimu wajah. Lindong adalah sepupu saya yang tidak memberi saya wajah. Apakah itu memberi Anda wajah? Bibi menantu Anda. Aku merasa seperti undangan. Kalian tidak perlu. Jangan-jangan Lin jangan dengarkan sampah ini. Omong kosong dia. Karena Bibi telah berbicara aku akan memberimu wajah ini. Tapi saya juga punya 2 poin untuk yang pertama. Aku tidak akan mengisinya. Muncul di pertemuan atau. Surat undangan dibatalkan kedua, aku ingin King Yu. Sebagai pacar saya. Tetap bersamaku. Apa yang kamu lakukan? Aku berjanji pada Lin. Ibu, aku tidak ingin pergi. Aduh. Jam 10 tidak taat. Kami telah menyinggung Cheng kurang. Menyinggung Lin lagi. Rumah Wang kita sudah selesai. Kau berlutut dan mohon kau setuju. Bu, jangan impulsif. Aku tidak bisa pergi. Hauran, aku minta maaf. Hahaha, melihat tidak ada. Ini apa sih? Ini namanya kekuasaan. Ini namanya status. Maksa wanita kamu tuduh sama aku, kamu bisa nggak? Kamu nggak bisa sayang malam ini dan cantik ya? Bilang sekali lagi. Sang Hauran, kamu ngapain? Kamu ngerusak rencana keluarga kita. Aku pasti bakal ngeluarin nyawa lawan kamu. Anak kecil hebat juga ya. Kamu yang pertama berani mukul aku, kamu tunggu aja. King Yu dia bakal jadi wanita aku. Tunggu aja sampai kamu kayak anjing terlantar. Diusir sama keluarga Wang. Baru kita beresin. King Yu, kamu gak usah peduliin dia. Sang Hauran, aku kasih peringatan terakhir kalau kamu berani pergi. Acara malam ini diganggu. Aku pasti bikin King Yu cerai sama kamu. Kamu gak lihat King Yu? Emang kamu gak peduli sama perasaannya? Kamu ngerti apa? Lin Yozu adiknya direktur. Manajer tinggi di grup Kianda. Dia bisa ngomong apa aja di Beijing. Kamu bisa apa dibandingin sama dia? Ayo ikut aku hari ini, harus dandan cantik. Bikin Lin Gongzi senang, kalau bisa dapat bantuan Lin Gongzi. Kita di Beijing bakal lancar. Ayo. Maaf. Afen. Bagus. Reuni malam ini. Ji, kamu belum bisa hubungi Ji ya? Belum, sejak dia bawa Zhang Hauran ke keamanan. Nggak bisa dihubungi. Pasti gara-gara Zhang Hauran dia kena hukuman sama Lindong. Zhang Hauran ini benar-benar bencana buat keluarga kita. Tapi untungnya dia disukai sama Lin Gongzi. Kalau King Yu bisa deket sama Lin Gongzi, keluarga Wang kita bakal bangkit. Setelah malam ini Zhang Hauran bakal punya topi hijau. Kayaknya dia udah panik. Si sampah ini berani juga ya. Udah dibilangin nggak boleh datang. Masih aja berani nyelinap masuk. Nggak boleh. Kita harus usir dia. Zhang Hauran udah dibilangin kan kamu nggak boleh datang. Pertemuan malam ini. Kamu tidak akan menghancurkan keluarga Wang kami. Kamu tidak merasa nyaman ya? Pertemuan ini tempat daur ulang sampah. Katakan bagaimana kamu yang tidak berguna bisa masuk. Masuk. Kamu harus tahu diri, Pangeran Lin sudah bilang, jangan datang ke pertemuan ini. Kalau kamu tidak mau sendiri, jangan salahkan aku. Aku akan mengusirmu keluar. Pertemuan ini sudah disiapkan untukku. Ketua. Zhang Hauran, kamu sekarang kenapa masih menambah drama sendiri? Sungguh sayang kalau tidak menjadi aktor. Aku pikir kamu cocok untuk pergi ke dunia vertikal. Untuk bermain dalam drama pendek vertikal. Di sana main sebagai ketua. Memuaskan hasrat aktingmu. Zhang Hauran, berani sekali kamu muncul di sini. Kamu sengaja melawan keluarga Wang kami, benar kan? Pertemuan pertama di Dacia. Keluarga Wang kami susah payah mendapatkan kesempatan ini. Kalau sampai kamu menghancurkannya, aku pasti akan membunuhmu. Keluarga Wang kamu bisa muncul.
Karena aku yang memberikan kesempatan. Kamu masih merasa hebat sendiri. Ini tidak baik. Zhang Haoran bisa menghadiri malam ini. Itu semua adalah orang-orang penting di Shangjing. Undangannya bahkan dikonfirmasi satu persatu oleh Direktur Lin. Sekarang kamu bilang keluarga Wang kami. Semua karena kamu. Sungguh tidak tahu malu. Kamu bisa pergi sekarang tanpa persetujuanku. Apakah dia berani menentukan daftar? Kenapa aku tidak pernah dengar dari kakakku grup Qianda? Ada orang sehebat kamu. Haoran, kenapa kamu datang? Semua orang jangan sampai terkejut olehnya. Karena kakakku adalah Direktur Lin. Zhang Haoran, kalau benar ketua kenapa kakakku tidak mengatakan padaku benar? Apalagi identitas sebagai ketua grup Qianda. Sangat berharga di sampingnya. Setidaknya harus ada beberapa bodyguard di sekitarnya. Tidak ada satupun bodyguard, bagaimana kamu berani menyamar sebagai ketua? Benar berpakaian begitu lusuh. Kalau aku ketua setidaknya akan memakai pakaian bernilai miliaran. Baru bisa menonjolkan karaktermu. Minggir. Lin Miaoran dalam 3 menit. Kamu tidak muncul di cabang besar grup Qianda. Maka tidak perlu ada lagi. Selesai-selesai ada masalah besar. Ya ampun, ini kursi yang dipersiapkan khusus untuk ketua, dia langsung duduk di sana. Kalau ketua tahu pasti akan dikuliti. Tidak hanya itu, kalau ketua tahu orang tak sopan ini, pasti akan memengaruhi seluruh cabang grup kita. Cepat tarik dia turun. Zhang Haoran tahu dia duduk di kursi, siapa mau mati sendiri tidak cukup. Menyeret kita semua ya. Jangan gegabah. Celaka-celaka keluarga Wang kami bagaimana? Bisa dapat bintang sial seperti ini, King Yu. Lihat suamimu yang baik hampir membunuh keluarga Wang kami. Aku sebenarnya ingin di depan ketua mengatakan beberapa pujian untuk kalian, tapi lihatlah. Zhang Haoran menantang secara terbuka. Kewibawaan ketua bagaimana ya? Hanya bisa berharap kalian beruntung. King Yu, Sisi, kamu datang cepat bantu aku membujuk Haoran. apa yang terjadi, suamimu kenapa? Haoran bertengkar dengan Lin Yaozu karena marah. Langsung duduk di sana. Apa bagaimana dia berani, King Yu? Aku sudah menasihatimu, lihat. Sekarang dia akan menghancurkan keluarga Wangmu. Sisi, sekarang hanya kamu yang bisa membantuku. Haoran tidak sengaja. Bantu aku membujuknya ya. Baiklah, aku akan membantumu membujuk. Ketua, kenapa Anda? Ketua, Gadis, kamu bilang dia ketua. Salah orang ya. aku tidak salah, dia adalah ketua global grup Qianda kami. Akhirnya ada yang normal, aku pikir hari ini. Yang datang ke pertemuan ini semuanya buta. Baik. Bagus, pertunjukan yang bagus. Zhang Haoran, aku memang meremehkanmu. Untuk bisa mengacaukan pertemuan ini, kamu sengaja mencari sekelompok aktor, bayaran 500 sehari dari Shuya. Kamu memeranku. Ling Gongzi, sebenarnya apa yang terjadi? Seperti ini, Bu Zhang Haoran. Setelah aku mengambil King Yu, dia pasti tidak terima. Jadi dia meminta teman dekat King Yu untuk bekerja sama denganku dalam pertunjukan ini. Aku bilang juga, kalau sampah ini adalah ketua. Kenapa tidak ada kabar sama sekali? Aku benar-benar tidak berbohong kepada kalian, dan itu adalah Lindong yang menyuruhku datang untuk menjemput ketua. Kamu bilang, Lindong yang menyuruhmu datang untuk menjemput ketua, kamu punya bukti. Undanganmu mana? Aku tidak punya. Tidak punya undangan. Jangan-jangan kamu masuk bersama Zhang Haoran. Tidak, Sisi, dia sudah lama bekerja di grup Qianda. Mungkin saja. Apa yang dia katakan itu benar. Kamu percaya dengan apa yang kamu katakan? Kalau dia benar-benar ketua, kenapa diam-diam melihat kita menderita selama 5 tahun? Apakah kamu pernah menikmati satu hari pun kebahagiaan? King Yu. Sebelumnya menyembunyikan ini darimu adalah salahku. Tapi percayalah padaku mulai sekarang. Aku tidak akan membiarkanmu menderita sedikit pun. Wanita paling bahagia. Di sini menggambar kue besar, di sini bicara manis. Lepaskan tanganku. Kamu percaya tidak aku akan mematahkan kakimu dan melemparkanmu ke jalan?
Kalau kamu berani bertindak, kamu akan menyesal seumur hidup. Aku sangat takut. Jangan sakiti Hauran, ada apa? Serang aku saja. Wanita yang tidak tahu malu. Nanti aku akan memukulmu sampai pingsan. Dan melemparkanmu ke kamarku. Bajingan apa yang kalian lakukan? Kakak, Lindong baik. Sang Hauran, kalau tadi kau lari dari sini mungkin masih ada harapan. Tapi sekarang beda. Sekarang kakakku datang sendiri kau. Bersama Kilyarga Wangyu. Bersiaplah untuk mati tanpa kuburan. Oh ya, aku sangat menantikan. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Apa yang terjadi pertemuan? Kenapa kacau balau? Lindong, maaf. Aku gagal mendidik membuat anggota keluarga. Si menantu sampah ini masuk ke pertemuan aku. Aku akan usir dia keluar, si menantu sampah. Apa kau bilang dia? Kau benar-benar bodoh sekali. Kakak jangan marah sama ibu. Aku kasih tahu semuanya karena satu orang. Si sampah ini, namanya Sang Hauran, si sampah aku cuma suka sama istrinya aja kok. Nggak nyangka dia panggil sekelompok pemain bayaran 500 sehari buat mainin aku, orang-orang ini mainin aku. Apa kau suka sama istrinya? Dia nikah sama King Yu udah 5 tahun. Tapi masih nggak punya apa-apa, nggak ada prestasi. Waktu aku ke keluarga Wang ngasih undangan, aku bilang dia nggak pantas masuk. Tebak dia ngapain? Dia merasa dipermalukan, dia nggak tahan jadi. Dia ajak teman dekat istrinya. Barengan mainin aku, bohongin aku. Bilang dia ketua yayasan, aneh nggak sih? Sang Hauran, perjuanganmu sekarang di mataku cuma kayak badut lucu aja. Aku kasih tahu rahasia. Wanita yang semakin cantik semakin butuh apa buat dijaga? Kekuatan. King Yu kau nggak bisa jaga. Lin Yaozu, hari ini aku nggak mau pukul kau. Sebentar lagi kakakmu. Kakak lihat dia sampai sekarang mulutnya masih keras. Sikapnya sangat buruk, nggak hargai aku aja udah. Nggak hargai kau ketua grup Kianda. Kau tenang. Aku pasti patahin kakinya, buang dia di jalan. Kakak, kau ngapain sih? Lin Yaozu, kau benar-benar cari mati. Aku Limia Oran hari ini putus hubungan sama kau. Dengarkan kakakmu ya. Ketua cabang gedung grup Kianda menghadap ketua yayasan. Saya tidak salah dengarkan Direktur Lin memanggil Sang Hauran sebagai ketua dewan. Direktur Lin, Anda tidak salahkan. Sang Hauran hanyalah menantu laki-laki dari keluarga kami yang tidak berbakat. Bagaimana mungkin dia menjadi ketua dewan? Apa kalian berani meragukan ketua dewan kalian sekumpulan? Bodoh yang tidak tahu siapa bos besar ini. Kunjungan pertama ketua dewan ke cabang Daxia. Dan beliau secara pribadi melayani kalian. Begitu caranya kalian memperlakukan beliau? Sungguh tak bisa dimaafkan. Bodoh sekali Sang Hauran. Ternyata benar ketua dewan. Hauran bukan kakak ipar. Kakak ipar baik, kami semua salah paham. Semua ini ulah Lin Yaozu. Mohon maafkan kami. Benar Hauran, demi hubungan antara aku dan King Yu. Sebagai saudara perempuan, beri kami satu kesempatan lagi. Betul. Sikap kalian benar-benar berbeda seperti langit dan bumi mengikuti kekuasaan. Lupa diri demi keuntungan perusahaan, kita tidak bisa menampung orang sepertimu. 2. Buddha, besar ini urus sendiri pengunduran kalian. Apa? Dan kamu. Kamu tadi bukannya berteriak ingin mematahkan kakiku? Memukul istriku sampai pingsan dan membawanya ke kamarmu kan? Ketua dewan, dengarkan saya. Bagaimana mungkin saya berani memikul kaki Anda? Saya hanya ingin memijat kaki Anda. Benar kan? Kalau tidak, pertimbangkan kakak perempuanku. Ampuni saya kali ini. Dia adikmu, kau yang mengurus masalahnya. Patahkan kedua kakinya dan kurung dia selama 2 tahun. Jangan aku. Kakak. Aku apa saja akan. Lin Yaoran, cabang perusahaan yang kau kelola. Kekacauan di level bawah menyalahgunakan kekuasaan untuk menindas orang. Coba jelaskan. Berikan aku waktu lagi, aku pasti akan membersihkan seluruh perusahaan. Menjiarkan, Senior Senpai. Baiklah. Cabang perusahaan, tidak ada gunanya lagi ada. King Yu, aku tidak bohong padamu kan? Aku sudah bilang, aku akan membuatmu menjadi yang paling. Aku merasa ini tidak nyata. Semua ini seperti sedang bermimpi. Kamu ada di sini. Maka semua ini bukanlah mimpi.
King Yu. Selalu tanpa ragu. Di hari-hari mendatang mari kita berjalan bersama ya. Baik. Kita seperti sekarang ini. Hanya bicara saja tidak cukup, kamu tidak punya apa-apa untuk diberikan.